Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Mulyono dari Hukum 17C, di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan mahasiswa hukum kolot yang ada di sini. Kita singkat dengan ngos-ngosan kumlot, ya, ngobrol-ngobrol santai mahasiswa hukum kolot. Di mana pada kesempatan kali ini ada Kang Izromi, terus ada juga dengan Kang Arif. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perlindungan konsumen, di mana pada masa sekarang, di mana kita ketahui bersama bahwa ini di dunia itu sedang dilanda wabah COVID-19 yang akhirnya mengubah masyarakat ataupun pola belanja masyarakat dari konvensional, artinya datang langsung ke tempat perbelanjaan, misalkan supermarket, mall dan lain-lain. Ini sekarang masyarakat bergeser ataupun merubah metode belanjanya masyarakat, yaitu dari konvensional tadi ke belanja online. Nah, terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen apa saja yang ada di belanja tersebut, nanti akan kita bahas apa masalah-masalahnya. Nah, kebetulan kali ini dialami oleh kawan kita sendiri, Kang Izromi, ya, nanti akan menjelaskan kronologinya. Kebetulan belum lama ini pernah melakukan belanja online melalui situs online, ya, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Nah, Terima kasih Pak Eri. Memang benar, saya beberapa bulan yang lalu saya membeli suatu produk di online dan memang saya sedang butuh produk tersebut, dan kebetulan di suatu medsos ada iklan seperti produk yang saya inginkan. Lalu saya coba pesan dan saya membelinya. Beberapa saat kemudian, ada seminggu lah, barang itu datang. Dan ternyata yang saya dapatkan bahwa produk itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankannya. Jadi saya merasa kecewa sebagai konsumen, sebagai pembeli kepada yang penjual itu. Saya coba menghubunginya tapi tidak bisa dihubungi, dan saya selalu itu tidak pernah dibalas. Nah, saya ingin tahu apakah ada sanksi sebagai buat si penjual itu karena udah mengecewakan konsumen seperti saya. Nah, saya akan coba bertanya kepada Pak Arif untuk lebih bisa menjelaskannya lah tentang masalah hukum perlindungan konsumen tersebut. Terima kasih. Nah, demikian ya kronologi. Jadi yang dialami oleh Kang Izromi, beli online ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi atau berbeda dengan iklan yang ada, gitu loh. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lihat dari aspek hukumnya seperti apa. Kita akan menanyakan kepada Kang Arif Wicaksono, di mana kebetulan Kang Arif ini sedang menempuh kuliah Fakultas Hukum saat ini semester 6, di mana salah satu mata kuliah itu ada hukum perlindungan konsumen. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut atau kita kaji lebih dalam, apakah ada aspek hukumnya terhadap kejadian tadi kalau kita lihat dari pembelajaran yang sudah kita terima tadi. Untuk itu kepada Kang Arif, mungkin saya ingin mempertanyakan juga beberapa hal nanti ke Kang Arif terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kang Izromi, ya, aspek hukumnya seperti apa. Untuk yang pertama, mungkin saya akan mempertanyakan, kira-kira tadi kan Kang Izromi kan sudah menjelaskan seperti itu, apa yang harus dilakukan Kang Izromi sebagai pembeli ketika mendapatkan barang tapi tidak sesuai dengan iklan yang disampaikan. Terima kasih Pak Heri, Pak Izromi. Ya, memang ya kondisi dunia sedang berubah ya. Yang tadinya masyarakat bertransaksi itu melalui datang langsung, akhirnya sekarang
dengan adanya perubahan dikarenakan wabah ini ada tren baru ya, berupa belanja melalui online. Dan memang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Izromi tentang kejadian yang menimpa beliau itu masuk dalam kategori hukum perlindungan konsumen gitu ya. Hukum perlindungan konsumen, dan ada juga tentang transaksi elektronik lah ya, informasi elektronik. Nah, sebelum saya menjawab tadi apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Pak Heri mengenai apa yang harus kita lakukan ya, dahulu akan istilahnya menyampaikan dulu tentang secara gambaran umum lah ya tentang hukum perlindungan konsumen sebelum nanti saya jawab pertanyaan yang tadi, bahwa negara ini sudah memikirkan ya sebenarnya tentang perlindungan terhadap konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu kalau di Indonesia latar belakangnya itu sudah dimulai pada tahun 1970-an ya, di mana dulu ada beberapa orang yang tergabung dalam sebuah komunitas yang membentuk sebuah yayasan lembaga konsumen yang terus aktif menyuarakan untuk bagaimana supaya Indonesia itu memiliki undang-undang tentang perlindungan konsumen. Tujuannya adalah tadi seperti mengantisipasi apa yang kemudian dialami oleh Pak Izromi dan juga mungkin masyarakat yang lain yang mengalami hal yang sama. Akan tetapi memang itu baru terlaksana di tahun 99 ya, waktu era reformasi, dikarenakan memang hukum perlindungan konsumen itu terjadi pertentangan paradigma waktu zaman Orde Baru ya, di mana Orde Baru itu dulu sedang giat-giatnya mengkampanyekan tentang produk dalam negeri yang dalam tanda kutip ya sedikit mengesampingkan tentang hak perlindungan konsumen, terutama mengenai masalah kualitas. Saya tidak sedang berbicara untuk mendiskreditkan produk dalam negeri, tidak, tetapi memang lahirnya undang-undang ini justru akan memacu pada produsen-produsen baik itu barang dan jasa di dalam negeri untuk bagaimana caranya supaya membuat produk barang dan jasa itu sesuai dengan kualitas yang bagus, sesuai dengan apa yang kemudian disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu gambaran umum mengenai perlindungan konsumen. Jadi hal-hal yang tadi dialami oleh Pak Izromi itu sebenarnya masuk dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, saya ingin mulai dulu kemudian dengan hukum perlindungan konsumen itu kan di Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ya kalau tidak salah tuh. Ya, nomor 8 tahun 99 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ disebutkan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan seterusnya. Jadi ruang lingkup perlindungan konsumen di sini bukan hanya sekedar barang, tetapi juga jasa ya. Bukan hanya sekedar transaksi jual beli barang, tetapi juga jasa itu termasuk dalam kategori perlindungan konsumen. Dan yang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen ini bukan hanya konsumen saja sebenarnya, karena di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ini juga memuat tentang perlindungan terhadap pelaku usaha ataupun produsen. Pelaku usaha maupun produsen di situ antara konsumen dan juga pelaku usaha itu masing-masing ada hak dan kewajiban yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Itu gambaran secara umumnya. Jadi itu kemudian masuk kepada pertanyaan ya tentang apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Izromi maupun Pak Heri. Makanya sebelum agar kita tidak menjadi korban ataupun korban penipuan ya, penipuan ataupun korban transaksi ataupun jual beli ataupun barang atau jasa ya, terlebih dahulu sebenarnya kita harus memahami hak dan juga kewajiban kita sebagai konsumen ya, kalau kita konsumen. Jadi pahami dulu
sebelum kita membeli sesuatu ataupun memutuskan untuk menggunakan jasa sesuatu, pahami dulu antara hak dan kewajiban. Kalau di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99 itu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, hak dan kewajiban konsumen itu antara lain hak atas kenyamanan, kemudian keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Nah, ini konteksnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Izromi, beli barang tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau spesifikasi yang sudah diiklankan gitu ya. Iklannya bagus tapi ternyata yang datang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Hak atas informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya perlindungan sengketa perlindungan konsumen secara patut, kemudian hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dan hak untuk diperlakukan dan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang kesembilan adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undang lainnya. Kita bisa cek juga mungkin di dalam undang-undang transaksi elektronik ya, undang-undang ITE itu juga kita bisa cek hak dan kewajiban ketika kita melakukan transaksi elektronik. Nah, itu adalah haknya seorang konsumen lah ya. Jadi ketika kita memahami haknya kita seperti itu ya, maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa apa yang menimpa Pak Izromi tadi tentang barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan spek, maka itu adalah ada hak yang dilanggar, hak konsumen yang dilanggar. Nah, untuk bagaimana caranya untuk bisa kemudian memproses ketidaksesuaian ataupun tadi bilang bahwa sudah dikecewakan gitu ya. Tadi sudah melakukan upaya untuk menghubungi penyedia barang ataupun jasanya itu, tapi tidak ada respon gitu ya Pak ya. Jawaban. Ya sebenarnya ada banyak yang kemudian bisa kita tempuh apabila kita mengalami hal yang sedemikian gitu. Salah satunya pertama ya tadi menghubungi orang penyedia barang atau jasanya itu. Kemudian ada juga layanan kontak pengaduan kalau kita membelinya di dalam provider istilahnya situs jual beli sebagaimana umumnya ya yang sudah terkenal sekarang, kan di situ ada sebenarnya keluhan lah ya, kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian ada juga fasilitas keluhan yang bisa kita akses, salah satunya yang disediakan oleh pemerintah ya. Ada lapor.co.id, kemudian ada kredibel.co.id, kemudian ada cekrekening.id ya. Itu beberapa situs yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan laporan ya. Tetapi kalau di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, ada juga hal yang kita bisa lakukan ketika memperoleh ataupun mengalami hal yang demikian. Kita bisa melakukan upaya untuk melakukan ataupun mengadukan hal tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK ya. Di Karawang sudah ada karena memang perintah undang-undang itu BPSK itu juga harus didirikan ataupun diadakan di daerah-daerah juga, karena konsumen itu bukan hanya terpusat di kota ya, di ibu kota Republik Indonesia aja, tetapi juga keseluruhan wilayah Republik Indonesia ini juga banyak sekali konsumen ya. Maka di Karawang pun juga sebenarnya sudah ada Pak Izromi BPSK.
Dan apa kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang penyelesaian sengketa konsumen, ya memang yang paling bagus itu adalah melalui BPSK terlebih dahulu. Walaupun di sini di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu juga memuat ketentuan pidana ya, Pak Isromi, Pak Eri. Di ketentuan terakhir itu di pasal sebentar. Setelah penyelesaian sengketa itu ya, kemudian ada yang terakhir itu adalah tentang ada sanksi administratif, ada sanksi pidana ya. Ada ketentuan pidananya juga di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Termasuk dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, 10 ya. Kalau tadi yang saya sebut itu kan pengusaha dilarang tadi ya mengampanyekan ataupun mengiklankan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu termasuk hal yang melanggar ketentuan pidana. Tetapi sekali lagi karena sifatnya ultimum remedium, artinya sanksi pidana itu adalah merupakan upaya, kalau bisa upaya terakhir lah ya, upaya terakhir untuk bagaimana caranya menyelesaikan sengketa. Kalau ya, Pak Isromi bisa tadi yang pertama lapor kepada provider, kemudian lapor kepada situs-situs yang penyedia aduan, layanan aduan itu, kemudian selanjutnya Pak Isromi bisa melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada BPSK. Nanti BPSK akan menelusuri. Kalau mungkin kalau dihubungi sama Pak Isromi nggak bakalan orang itu nggak bakalan bisa dihubungi, nggak bakalan bisa, mungkin respon lah, nggak respon. Tapi kalau yang menghubungi adalah lembaga negara yang memang punya tupoksi untuk menyelidiki ataupun menyelesaikan masalah itu, maka ketika tidak merespon dia akan ada konsekuensi hukum yang harus dia jadi di blok gitu ya, bisa jadi ya.
Baik, tadi penjelasan dari Kang Arif ya mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh Kang Isromi yang mengalami bisa dikatakan apa korban dari eh, jual beli online di mana tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun tidak sesuai dengan iklan. Tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Kang Arif. Nah, tadi kan terkait apa yang harus dilakukan Kang Isromi. Nah, selanjutnya setelah Kang Isromi mungkin atau melaporkan nanti ke lembaga-lembaga yang terkait, kira-kira ini sanksi sendiri bagi penjual yang melakukan hal tersebut, misalkan menjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan, itu seperti apa, Kang Arif? Kalau di sanksi terhadap pelaku usaha lah ya. Pelaku usaha ataupun produsen penyedia barang ataupun jasa yang tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana mestinya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu kita mengenal ada sanksi, ada tanggung jawab. Ya. Kalau di tanggung jawab pelaku usaha itu ada di dalam ketentuan bab 6 ya, pasal 19 sampai pasal 28 lah ya. Salah satu diantaranya adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenisnya yang setara nilainya. Kemudian itu adalah salah satu tanggung jawab ya, banyak lagi yang tertulis di sini ya. Tanggung jawab pelaku usaha intinya adalah pelaku usaha ataupun produsen itu harus bertanggung jawab apabila produk ataupun jasa yang kemudian dia dia perdagangkan ataupun kemudian dia berikan kepada konsumen itu ternyata memberikan dampak kerugian kepada pengusaha terhadap konsumen ya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Kemudian kalau sanksi, ya, sanksinya ada dua sebenarnya. Kalau kemudian kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang pertama ada sanksi administratif ya. Yang kedua ada sanksi pidana. Sebagaimana yang sebenarnya di depan tadi sudah sempat singgung sedikit lah ya. Ini saya bacakan bab 8 tentang sanksi. Bagian pertama sanksi administratif. Pasal 60 ya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2, ayat 3, pasal 20, pasal 25, pasal 26. Kemudian ayat 2-nya sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian kalau sanksi pidana ya itu ada di bagian kedua di bab 8 pasal 61. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, 10, 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, B, C dan seterusnya ya, termasuk pasal 18 yang tadi konteksnya Pak Isromi itu adalah pasal 10 ya Pak. Kalau tidak salah pasal 10 yang pengusaha memberikan barang yang tidak sesuai dengan spek gitu ya. Itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ini ayat 2-nya ya. Ini ganti lagi pasal 11, 12, 13 ayat 1, 14, 16, 17 ayat 1 huruf D, huruf F dipidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah itu sanksinya ya. Belum lagi ada sanksi pidana itu dapat
dijatuhkan hukuman tambahan kalau di pasal 63-nya itu terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang atau peredaran atau pencabutan usaha. Ya, itu ada tambahan sanksinya. Ya. Itu sanksi yang bisa didapatkan pengusaha yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, termasuk dalam konteks ini adalah apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Isroni tadi. Tetapi memang karena sifatnya ultimum remedium, paling tidak ini diselesaikan dulu lah melalui musyawarah mufakat lah, ya, melalui BPSK sebelum kita membuat laporan pidana. Nah, oke, tadi saya sampaikan memang tadi sanksi-sanksi tanggung jawab sudah disampaikan ke Kang Arif. Nah, permasalahannya walaupun memang undang-undang kita sudah dibuat, sanksinya sudah dicantumkan di dalam undang-undang, akan tetapi kalau kita lihat casing terhadap perlindungan konsumen, perlindungan konsumen itu saya pernah baca di CNBC ataupun lihat di berita CNBC, dari tahun ke tahun itu trennya itu tetap naik gitu loh, Arif. Trennya itu tiap tahun itu naik. Nah, memang hal tersebut banyak faktornya ya, banyak faktornya. Mungkin masyarakat yang semakin melek hukum, artinya itu sadar bahwa hak dia sebagai konsumen harus dilindungi, itu juga ada. Tapi di sisi lain pemerintah kan juga punya andil gitu loh. Selama ini aturan yang sudah dibuat, undang-undang, bahkan turunan-turunannya itu sudah dibuat, tapi kasus per kasus tiap tahun itu naik. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah ini untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat tersebut agar trennya itu tidak meningkat terus, kalau bisa malah turun gitu loh. Ya. Gimana Kang Arif? Kalau seperti itu kan lama-kelamaan konsumen tidak percaya lagi ya. Iya. Menurunkan kepercayaan terhadap bisnis online ya. Bukan hanya bisnis online lah ya, kalau kita bicara tentang perlindungan konsumen ya tentunya segala macam tadi, karena ruang lingkupnya adalah barang dan atau jasa. Kalau bicara tentang peran yang bisa diambil oleh pemerintah, sebenarnya kan pemerintah ini kan regulator lah ya. Regulator artinya yang membuat peraturan Ya, mengatur yang salah satunya adalah tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam pasal 30 sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yaitu bab tentang pengawasan. Jadi memang kalau kita bicara hukum secara umum di Indonesia memang ada satu kelemahan dari segi penegakan hukum lah ya, pengawasan penegakan hukumnya, dan itu menjadi salah satu hal yang paling elemental ataupun yang paling mendasar, termasuk juga dalam masalah perlindungan konsumen. Itu juga mungkin yang menyebabkan kasus itu kasus pelanggaran hak terhadap konsumen itu masih tetap terjadi ya, dari tahun ke tahun, karena lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengawasan. Ya. Tetapi ada juga di sini disebutkan bahwa pengawasan yang diselenggarakan oleh semacam lembaga swadaya masyarakat ataupun NGO lah ya, non-government organization, organisasi non pemerintah. Jadi di situ juga diakomodir. Makanya tidak heran bahwa di daerah-daerah sekarang banyak bermunculan tentang lembaga-lembaga tentang perlindungan konsumen. Ya, YLKI gitu ya. Semacam YLKI yang menjadi prototipe pertama sehingga lahirnya undang-undang perlindungan konsumen. Juga di daerah-daerah juga sekarang banyak kemudian lembaga-lembaga seperti ini.
dan kita sendiri juga punya peran sebenarnya, peran dari mahasiswa Fakultas Hukum ya untuk melakukan penyuluhan ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau kondisinya memungkinkan itu ya, tidak ada wabah seperti ini, saya sih sebenarnya ingin sebenarnya mahasiswa itu kemudian diberdayakan untuk melakukan proses-proses penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen, terutama tentang hak dan kewajibannya. Jadi bukan hanya membicarakan tentang haknya aja, tetapi juga kewajibannya juga kita harus sampaikan juga, karena di dalam undang-undang konsumen tadi, perlindungan konsumen tadi saya sudah sebutkan bahwa ruang lingkupnya itu perlindungannya bukan hanya untuk konsumen saja, tetapi juga untuk para pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah hak pengusaha. Pelaku usaha itu adalah malah memperoleh perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang tidak mempunyai etikat baik. Kan banyak juga sebenarnya konsumen-konsumen yang kemudian berperilaku tidak baik ya. Nah, memang triggernya adalah di pemerintah, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan juga melakukan penegakan hukum yang secara lebih efektif lagi mengenai tentang pelanggaran konsumen. Tapi jangan lupa kita juga punya peran sebenarnya. Itu Pak Eri. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya kawan-kawan, peran dari pemerintah namanya ya regulator, itu kan mengatur kan. Ya mudah-mudahan ini dengan adanya mungkin belum efektifnya di tingkat pengawasan nih kalau saya lihat sih, di tingkat pengawasan, terus tadi juga sosialisasi terhadap yang disampaikan oleh Kang Arif tadi, sosialisasi hak-hak konsumen itu apa saja, itu kan sama ini kan jarang sekali kita lihat itu di masyarakat, misalkan di iklan-iklan layanan masyarakat, ada di televisi, kemudian dicetak, online dan lain-lain, itu harus memang ini sering digaungkan gitu kan. Jadi harapan kita kan kepuasan pelanggan, istilahnya customer satisfaction itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar kan sangat mengutamakan itu gitu. Ya, namanya customer satisfaction itu tadi. Nah, hingga ujung akhirnya kan nanti kan sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tadi disampaikan contoh kasus oleh Kang Ijurumi tadi tidak terjadi. Nah, kira-kira ini apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar itu tidak terulang, Kang Arif? Ya. Nah, entah itu tadi kan satu contoh, misalkan Kang Ijurumi barang datang tapi tidak sesuai spesifikasi. Tapi ada juga misalkan sudah bayar, barang malah tidak datang, ataupun bedanya sama jauh sama sekali gitu. Yang dipesan A yang datang B kayak gitu. Tujuannya kan kita dari mengkaji hal-hal yang tadi disampaikan di depan. Harapan kita kan seperti itu, ke depan itu tidak ada kasus-kasus ini terjadi ataupun terulang. Kira-kira ini apa yang harus dilakukan, baik dari sisi kita sebagai masyarakat, konsumen, ataupun dari pemerintahnya sendiri sebagai regulator, ataupun dari pengusaha sendiri sebagai penyedia barang dan jasa tersebut. Gimana Kang Arif? Yang pertama dari kita sendiri ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus kenali dulu hak dan kewajiban kita selaku konsumen, sehingga apabila ada sesuatu hal yang kemudian mengakibatkan kerugian, kita itu sadar bahwa kita sedang dirugikan oleh transaksi ataupun barang ataupun jasa yang kemudian kita beli ataupun kita gunakan. Itu dulu kita kenali dulu hak dan kewajiban. Kemudian kalau kita bicara tentang tadi kasusnya kalau supaya tidak terulang lagi ya, ini sebenarnya sangat teknis gitu ya. Terutama ini kan terjadi pada transaksi yang bersifat elektronik lah ya, internet. Yang paling banyak terjadi itu, walaupun transaksi secara konvensional juga masih ada terjadi peristiwa seperti itu. Kalau kemudian kita bicara tentang transaksi elektronik ataupun melalui internet ya, kita sebagai konsumen harus selektif gitu. Harus selektif dalam hal memilih ataupun melakukan transaksi, Pak Jerome dan Pak Eri ya. Salah satu yang paling bisa kita lakukan adalah kita ketika bertransaksi melalui terutama melalui elektronik lah ya, kita pilih provider ataupun portal jual beli yang memang sudah
resmi, sudah ada izin, kemudian di situ juga membuka layanan komplain, ya komplain, membuka layanan apa namanya ganti rugi apabila kemudian ada sesuatu hal yang tidak Terjamin lah. tidak sesuai dengan apa yang kemudian sudah diperjanjikan, ya itu harus kita selektif seperti itu supaya memang kita tidak kemudian tertipu lagi ataupun kemudian dirugikan oleh, karena sekarang banyak nih kalau kita bicara tentang transaksi elektronik melalui internet itu medianya kan macam-macam ya, ada yang melalui Facebook, bahkan ada yang via pribadi, japri antar orang per orang gitu kan. Kalau kita nggak pastikan dulu tentang siapa orang yang sedang bertransaksi dengan kita, itu kan paling tidak keamanan ataupun jaminan barang yang kita terima itu dapat dipertanyakan lah, dan jangan apa istilahnya terprovokasi dengan iklan yang bagus itu. Lebih baik tertipu iya, iklannya. lebih baik cek dulu penyedia barangnya itu siapa, kemudian kalau apa namanya penyedia portal layanan jual belinya itu siapa, harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian kalau pemerintah ya tentunya pemerintah melakukan pengawasan lah ya, sebagaimana yang tadi sudah sampaikan bahwa dengan adanya situasi seperti ini dan mungkin juga ke depan nanti justru akan kebalikan lah ya, transaksi melalui internet itu akan lebih banyak ya, karena memang salah satu ciri dari transformasi ke era 4.0 itu adalah melalui transaksi yang secara internet itu lebih banyak daripada transaksi yang secara konvensional itu. Maka segala perangkat hukum yang masih mengandung kelemahan itu juga harus diperbaiki. Selain itu juga fungsi pengawasan dan juga fungsi pendidikan. Jangan lupa ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu salah satu ruhnya itu adalah memberikan pendidikan ya. Pendidikan konsumen, pendidikan tentang hak dan kewajiban terhadap konsumen ya. Itu juga harus kemudian kita galakkan. Secara umum seperti itu. Mungkin Pak Heri punya tips sekali belanja online. Kalau Pak Heri kan suka sering beli apa-apa melalui online lah ya. Ada pengawasan mana provider yang kemudian terpercaya dan seterusnya. Kira-kira punya tips yang secara teknis itu bisa membantu rekan-rekan kita yang lain supaya tidak terjadi hal yang dialami oleh Pak Jromi. Oke, kalau dari saya menambahkan aja Kang Arif, Kang Isromi. Kalau sebenarnya kalau belanja online itu bukan hanya 2-3 tahun terakhir aja. Kebetulan saya dari dulu tuh senang online ya, dari 2008 kalau nggak salah sudah masuk ke dunia digital. Waktu itu belum ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. itu ada namanya portal juga, komunitas besar gitu kan. Dari situ saya juga banyak belajar gitu. Jadi yang pertama kalau tips dari saya adalah pertama bahwa kita belanja online itu yang tadi disampaikan Kang Arif itu melalui situs atau website ataupun aplikasi yang sudah resmi, ada izin dari pemerintahnya dan itu sudah besar, sudah dikenal masyarakat, pasti akreditasnya ataupun kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang ada istilahnya tadi sampaikan face to face ya. Contoh, saya ambil contoh mungkin di Facebook ya. Di Facebook itu kan dia tidak melakukan seperti Tokopedia ataupun Bukalapak itu kan. Jadi dia adalah person to person itu sangat riskan sekali. Menurut saya ini harga mati. Kalau teman-teman pengen aman, itu harga mati. Jangan lakukan istilahnya transaksi person to person terhadap orang yang belum kita kenal sama sekali. Gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka, untuk keamanan kita COD gitu. Kalau dekat kita COD nggak apa-apa. Tapi kalau jauh, manfaatkan istilahnya rekening bersama ataupun pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi kayak kita tahu kayak apa ya? Kayak
Tokopedia misalkan, kayak Bukalapak, Shopee, itu dia kan hanya broker lah ya. ya broker. Dia tuh hanya pihak ketiga gitu loh. Jadi ada seller, ada buyer, dia transfer dulu ke misalkan ke Bukalapak, setelah barang sampai dari pembeli menyampaikan barang udah sampai, baru dari Bukalapak ataupun Tokopedia atau toko online tersebut meneruskan uangnya kepada penjual gitu. Di zaman dulu tahun 2007 2008 itu komunitas besar itu saya sebut aja yaitu Kaskus gitu kan. Zaman itu Kaskus itu belum ada ini apa Tokopedia, Bukalapak. Saya sering dulu tuh online itu saya pasti patokannya ke Kaskus. Di mana Kaskus itu ada istilahnya, di situ ada moderatornya atau ada orang-orang yang dipercaya gitu loh. Biasanya waktu itu saya pakai nama rekening bersama. Ketika transaksi jarak jauh saya pakai rekening bersama. Itu perorangan memang waktu itu, tapi sudah diakui kredibilitasnya. Jadi kita share ke dia linknya mana. Memang biasanya ada fee-nya waktu itu. Transaksi sekian sampai sekian, fee-nya 5.000 atau 3.000. Nah kalau sekarang kan yaitu penyedia jasa itu sebenarnya kayak marketplace itu sebenarnya pihak ketiga gitu kan. Nah itu tadi beberapa tips. Yang pertama harus percayakan itu ke apa ya, marketplace yang besar, itu sudah terakreditasi gitu kan. Yang kedua, kalau kita belum kenal, jangan lakukan transaksi itu kita bayar duluan gitu kan. Itu kan sangat riskan sekali, kita belum kenal. Kecuali ya tadi misalkan kalau di Facebook itu dekat ya laksanakan aja COD gitu loh, cash on delivery. Jadi kita ketemu di suatu tempat, kita cek barangnya sesuai, setelah itu kita bayar ke yang bersangkutan itu. Terus yang selanjutnya adalah walaupun di marketplace juga sekarang banyak sekali modus-modus penipuan. Salah satunya adalah permainan di harga. Jadi kawan-kawan juga jangan tergiur nih sama harga yang murah gitu loh. Misalkan ada jual handphone yang kapasitasnya atau memorinya gede, murah, harganya cuma 1.500.000 kondisi baru. Nah itu riskan sekali itu ya. Jadi jangan percaya. Harga tidak wajar itu jadi patokan juga teman-teman. Jadi itu beberapa tips yang ingin saya sampaikan karena saya sendiri sudah mengalami beberapa kasus, dan alhamdulillah sempat waktu itu kalau saya pribadi pengalaman di Facebook juga sih gitu. Tapi saya bukan menyalahkan Facebooknya, kan Facebook hanya media saja. Ini orang sudah, saya waktu itu sudah mau transfer, sudah ke ATM, sudah mau transfer, kok ya kebenaran ATM-nya error gitu loh, nggak bisa diproses. Tapi begitu selesai dari ATM mau ini, saya pikir-pikir lagi, saya lihat itu ternyata penipuan ya. Alhamdulillah masih diselamatkan gitu kan. Tapi ketipu pernah? Ketipu pernah? Kalau ketipu sih alhamdulillah belum pernah. Nah, kalau memang datang tidak sesuai spesifikasi ya pernah. Tidak sesuai, barang itu datang tidak sesuai spesifikasi, tapi tidak apa. Contoh misalkan barangnya sama, saya pesan warna merah, datang warna biru, tapi tidak mengurangi daripada fungsinya, it's okay lah gitu kan. Kadang ada beberapa toleransi yang kita maklumi gitu loh. Kalau Pak Ijromi tadi yang nggak sesuai itu fungsinya nggak bisa. Fungsinya nggak sesuai. Jadi kalau itu istilahnya yang diiklankan itu lengkap gitu. Ini cuma ada 2 fungsi, di situ diiklankan ada 6 fungsi. Cuma ada 2 fungsi doang. Jadi tidak sesuai lah. Jadi itu kawan-kawan ya, terkait transaksi online memang sekarang lagi marak. Saya yakin lah hampir semua orang, khususnya di kalau kaum milenial sekarang ini kan transaksi online itu sangat diminati. Ketika kita mencari barang sesuatu, daripada tanya ke toko sana toko sini, mending buka internet. Di era dunia digital memang seperti itu. Jadi hati-hati kepada kawan-kawan yang melaksanakan transaksi secara digital, baik itu melalui marketplace maupun situs-situs online yang lain, harus hati-hati juga itu. Terakhir yang saya sampaikan mungkin beberapa kali tips juga sebelum kita membeli barang tersebut, tadi saya lupa teringat ya, itu lihat dulu rating penjualnya juga. Walaupun di situs online marketplace resmi ya, kita lihat dulu rating penjualnya gitu kan, biasanya ada tanda bintangnya itu. Terus dari testimoni yang sudah membeli itu gimana, testimoni yang sudah membeli itu orang-orang sebelumnya apakah kena tipu atau barang tidak sesuai spesifikasi atau barang rusak dan segala macam itu. Rating testimoni saya rasa itu patokannya lah. Ya,
Jadi pengalaman itu yang selalu saya lihat gitu kan. Oke, itu ya tadi Pak Arif, Pak Jeromi, tips dari saya, mudah-mudahan ini manfaat Siap. buat Terima kawan-kawan kasih, yang Bapak lain Arif, juga, dan jawab mudah-mudahan panjang juga lebar. ngobrol-ngobrol santai mahasiswa hukum kolot ini atau ngos-ngosan kumlot ini bermanfaat buat teman-teman lain, walaupun santai ini ya. Ya santai, manfaat buat yang lain. Mudah-mudahan ini ke depan juga inilah menjadikan konsen salah satu mungkin mahasiswa UBP untuk menggali lebih dalam lagi terkait hukum perlindungan konsumen. Tadi sempat saya singgung karena memang tingkat aduan kasus itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dituntut di situ agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, pendiri bangsa, dibuat aturan ini itu segala macam itu sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Oke, terima kasih Kang Arif ya, Kang Isromi atas waktunya. Terima kasih buat Pak Arif udah bisa menjelaskan lah apa proses hukumnya bila terjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.